Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai aspek struktural dari asam nukleat. Oke. Sekarang kita akan beralih kepada pembahasan aspek fungsionalnya yang terkait dengan fungsi, namun akan dibahas sekilas ya. Tidak akan dibahas dengan terlalu detail dalam kuliah ini. Nah, DNA dikenal sebagai blueprint makhluk hidup. Ada bagian dari DNA yang diekspresikan menjadi protein. Nah, bagian ini dinamakan gen. Tentunya ada juga bagian yang tidak diekspresikan jadi protein. Misalnya bagian DNA yang nanti menjadi regulator dalam suatu ekspresi gen. Nah, bagaimana cara gen ini kemudian diekspresikan menjadi protein? Nah, ini kita namakan suatu dogma sentral, ya. Suatu teori yang kemudian mendasari makhluk hidup, bahwa kita punya DNA yang menjadi blueprintnya, seolah-olah seperti template masing-masing organisme gitu ya. Lalu DNA itu diubah menjadi RNA dan kemudian RNA itu translasikan, diterjemahkan menjadi protein. Nah, DNA ini mengalami replikasi atau perbanyakan DNA yang dibantu oleh suatu mesin, ya tentu saja enzim, namanya adalah DNA polimerase. Ya. Jadi DNA ini memperbanyak, terjadi perbanyakan terhadap DNA ini terus-menerus, itu namanya replikasi. Nah, DNA ini kemudian disalin menjadi RNA, sehingga namanya adalah transkripsi. Nah, ya, DNA menjadi RNA ini diproses juga oleh mesin yang berbasis enzim, yaitu namanya RNA polimerase. Nah, proses ini dinamakan transkrip, ya, penyalinan, karena ini bahasanya adalah bahasa asam nukleat, ini juga bahasa asam nukleat. Namun dia dari double helix, dia menjadi suatu single strand, ada basa nitrogen yang kemudian berubah gitu ya. Kemudian juga gulanya dari yang deoksi menjadi deoksiribosa menjadi ribosa. Tapi namanya tetap transkrip, salin, karena bahasanya sama-sama bahasa asam nukleat meskipun ada beberapa perbedaan yang mendasar. Kemudian RNA ini akan diubah jadi protein. Ya, diubahnya itu maksudnya seperti apa? Ditranslate. Ini asam nukleat bahasanya. Nah, kalau protein kita tahu monomernya asam amino ya. Jadi translate dari bahasa asam nukleat menjadi bahasa asam amino. Ini sudah jenis biomolekul yang berbeda. Makanya kita namakan diterjemahkan, ditranslate. Nah, ini juga tentunya membutuhkan suatu mesin enzim yang sangat powerful ya, yang kita namakan ribosom. Nah, ribosom ini terdiri dari ada bagian proteinnya dan nanti ada juga bagian RNA-nya ya. Nah, berdasarkan fungsinya dalam sel, tipe RNA yang secara natural dapat kita temui itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah messenger RNA. Ini yang ini ya, template untuk menyintesis protein yang kemudian akan dibaca ya, ibaratnya ini suatu bahasa ini akan dibaca lalu diterjemahkan menjadi bahasa asam amino sehingga menjadi protein. Itu adalah messenger RNA. Yang kedua adalah ribosomal RNA. Nah, ini adalah RNA yang tugasnya menjadi penyusun ribosom. Nah, ini tadi ya, mesin untuk mentranslate. Nah, itu salah satu komponennya adalah RNA. Kita namakan dia rRNA. Kemudian yang terakhir adalah transfer RNA. Tugasnya adalah membawa asam amino ke ribosom untuk disambungkan menjadi protein. Nah, proses replikasi, transkripsi, maupun translasi merupakan proses yang kompleks. Sangat banyak komponen yang terlibat, dan proses ini diregulasi dengan sangat-sangat ketat. Nah, materi ini tidak masuk skop pembahasan yang detail pada kuliah biokimia umum ini. Yang perlu kamu ketahui adalah konsep dasar dogma sentral seperti ini, dan kamu harus familiar dengan istilah-istilah yang ada dalam font warna merah ini. Sampai di situ untuk skop kuliah ini sudah cukup. Namun,
Bagi yang tertarik untuk menyaksikan animasi prosesnya, karena prosesnya ini betul-betul suatu proses yang kompleks dan sangat menarik untuk kita simak. Nanti akan saya sediakan video-video lain yang telah dibuat oleh berbagai animator yang tersedia secara gratis dan free access di YouTube. Saya akan cantumkan atau saya akan attach di Google Classroom kita. Silakan ditonton bagi yang ingin menyaksikan prosesnya dengan lebih detail, ya. Oke. Nah, ini adalah 2 pertanyaan tambahan untuk kamu jawab. Silakan nanti dikerjakan bersama-sama dengan tugas untuk lipid yang ada di slide lipid. Baik, terima kasih.